Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Ramadhani Anas dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2024. Di sini, saya akan membahas mengenai video berita yang telah saya simak. Selamat menyaksikan. Dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat atau sanawiyah dan madrasah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Nah, prinsip perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir dan secara sistematik melalui kekuatan media sosial melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3.000, istilahnya eksimon dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibu. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam video tersebut, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menyampaikan permasalahan serius yang dihadapi anak-anak muda di Jawa Barat, khususnya siswa SMP dan SMA yang mengancam semangat kebangsaan dan kualitas pendidikan mereka. Seperti yang pertama, pola hidup tidak sehat. Banyak siswa yang tidak tidur hingga pukul 4 pagi karena kecanduan akan game online. Hal ini menyebabkan mereka sering bolos. Kemudian yang kedua itu kekerasan dan pertikaian. Anak-anak terorganisir melalui media sosial untuk melakukan pertarungan fisik, baik itu terbuka maupun tertutup. Nah, pertarungan ini mengakibatkan banyak korban luka atau bahkan meninggal dunia. Yang selanjutnya itu mengenai penyalahgunaan obat dan minuman keras. Obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dijual bebas, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau, anak-anak SMP dengan mudah mengakses barang-barang berbahaya ini. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan ketidakmampuan penanganan konvensional, seperti masalah-masalah ini itu tidak dapat diselesaikan hanya melalui bimbingan konseling di sekolah. Keluarga juga kesulitan untuk mengatasi masalah ini. Nah, sistem peradilan anak juga terbatas dalam penanganannya. Kemudian, solusi yang diusulkan oleh Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menekankan perlunya upaya jangka pendek, yaitu selama 14 hari melalui pendidikan disiplin siswa atau disebut dengan barak militer untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari video yang telah saya simak, menurut saya program ini sangat membantu bagi para pelajar yang bermasalah. Hal ini dapat membuat mereka lebih disiplin lagi, dan program barak militer ini bisa dijadikan sebagai program skala nasional. Mengapa demikian? Agar seluruh pelajar di Indonesia memiliki pengalaman disiplin yang menjadi acuan mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, program barak militer saja tidak cukup, harus ada rencana yang lebih lengkap untuk jangka yang lebih panjang, dan semua orang harus ikut membantu. Saya rasa seperti itu, seperti kerjasama antara orang tua di rumah, guru di sekolah, pemerintah daerah, polisi, dan juga orang-orang penting yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian selanjutnya, hukum harus tegas. Misalnya, menangkap dan menghukum orang-orang yang jual obat-obatan terlarang, minuman keras ilegal, dan yang mengajak berkelahi atau tawuran.
selanjutnya itu mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar mereka itu dapat menciptakan hal-hal yang positif. Nah, jadi intinya membuat anak-anak lebih disiplin itu memang langkah awal yang bagus, tetapi semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan penyebab utama masalah ini dan membantu anak-anak muda punya kelakuan yang lebih baik lagi. Nah, pernyataan Bapak Deddy Mulyadi yang berpesan bahwa program barak militer sebagai solusi pembentukan karakter disiplin dan tangguh bagi siswa yang sulit diatur mengandung beberapa kelemahan dan kelebihan mendasar yang perlu dievaluasi secara kritis. Yang pertama, sisi positifnya. Program ini menggunakan pendekatan disiplin yang ketat dalam lingkungan yang terkontrol dengan baik. Anak-anak mendapat pengawasan penuh selama 24 jam, dijamin kebutuhan pokoknya, didampingi psikolog, dan tetap mendapatkan pelajaran dari guru sekolah. Beberapa orang tua sudah melihat perubahan baik pada anak mereka, seperti lebih rajin beribadah dan lebih disiplin untuk bangun pagi. Namun, sisi negatifnya, pendekatan militer ini terlalu menyederhanakan masalah perilaku remaja yang sebenarnya sangat kompleks. Kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah keluarga, pengaruh teman, dan perubahan psikologis masa remaja. Menurut pakar psikolog, mengubah perilaku remaja itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 14 hari. Kemungkinan besar perubahan yang terjadi hanya sementara jika tidak ada tindak lanjut setelah program selesai. Nah, pendekatan yang lebih tepat seharusnya bukan hanya mendisiplinkan, tetapi juga memahami dan mengatasi akar masalah konseling jangka panjang, melibatkan keluarga, dan program khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.